Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua, buat teman-teman semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun 2023 ini bisa jadi kenyataan ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi ya kawan-kawan, harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana seperti yang saya bilang ya, untuk Bitcoin masih ada potensi buat penurunan, apalagi ditambah bad news yang berterbaran seperti yang ya kayak Get.io, rumor-rumor kebangkrutan, ya itu baru rumor teman-teman ya. Cuman kita juga perlu waspada dan hati-hati juga gitu ya kan. Kita perlu waspada ya. Binance juga mengurangi karyawan. Oke. Nah, jadi Bcake juga menutup sistem withdraw. Nah, jadi kita perlu waspada gitu ya. Intinya seperti itu. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih ya, atau sedikit announcement atau pemberitahuan untuk para Baby Doge Army. Kita lihat untuk harganya. Nah, untuk harga daripada Baby Dogecoin teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya, dia masih berada di area, kalau dalam bentuk rupiah ya, 0,40 di belakang koma dengan kepala 29 rupiah. Jadi untuk menyentuh di area 0,05 rupiah dia harus bisa menyingkirkan 30 lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk market cap cenderung sedikit turun ya, sedikit turun teman-teman, tapi untuk volume ini naik 30% tadi sore ya. Itu saya cek itu volume masih minus teman-teman, volume masih minus. Oke, dan kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ada sedikit informasi yang sebenarnya teman-teman juga harus ketahui. Apa itu, kita lihat bersama teman-teman ya. Nah, di sini di-up oleh akun Twitter resmi daripada Baby Dogecoin teman-teman, di mana bakar di sini. Oke, jadi pembakaran 100 kuadriliun teman-teman ini sudah terjadi ya, sudah terjadi teman-teman, sudah di burn. Oke. Di sini dibakar di Ethereum dengan total 100 kuadriliun. Kalau dalam bentuk uang fiat ya, kalau dalam bentuk money ya teman-teman, uang itu setara dengan 200 juta US dollar teman-teman. Oke, dan di sini ini adalah data bukti trackingnya senilai 370 ribu US dollar dibakar di rantai BNB ya, bukti. Nah, jadi ada dua pembakaran teman-teman, ada dua pembakaran di mana di jaringan BNB ini ada sekitar 370 ribu US dollar teman-teman yang dibakar di jaringan BNB, dan yang di Ethereum ada sekitar 200 juta US dollar ya. Cuman sayangnya di Ethereum ini nggak ada value-nya, atau alias token yang nggak laku, intinya seperti itu. Maka dari itu nggak ada lonjakan harga ya, karena saya sudah wanti-wanti terhadap teman-teman semua jauh-jauh hari, jangan berharap untuk ada kenaikan dikala ada pembakaran 100 kuadriliun nanti. Kenapa? Karena yang dibakar itu token yang nggak laku ya, token yang dikeluarkan dari brankas gitu teman-teman, jadi nggak ada nilainya karena nggak laku ya. Cuman yang perlu kita ketahui bersama, perlu kita jadikan bahan pertimbangan, selama Baby Doge nggak migrasi masih bisa untuk kita pegang gitu teman-teman ya. Itu selama dia nggak migrasi, semoga saja nggak migrasi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari Etherscan-nya sendiri teman-teman, kita lihat dari sini, kalau kita lihat untuk holder di Ethereum gitu ya, untuk Baby Doge yang di jaringan Ethereum ini sebenarnya ada lonjakan, ada kenaikan teman-teman, di mana dia melonjak sekitar 0,18%. Jadi ada kenaikan, memang benar ada kenaikan, karena kalau kita lihat dari segi transaksi dari sini ya teman-teman juga ada gitu transaksinya teman-teman ya, 8 menit yang lalu, 13 menit yang lalu, 35 menit yang lalu, 54 menit yang lalu. Ini rata-rata orang yang seneng gitu menggunakan jaringan Ethereum gitu ya. Cuman bagi teman-teman semua, bagi kita nih ya, yang dengan keberatan biaya gas fee lebih suka beli di Binance Smart Chain. Cuman di sini ada satu platform pertukaran yang sudah ngambil supply dari jaringan Ethereum, yaitu KuCoin teman-teman. KuCoin sudah ngambil supply yang ada di jaringan Ethereum. Oke, nah kalau kita lihat dari segi pembakaran, oke, nah di sini sudah terjadi pembakarannya sudah sekitar 77,9%
teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk pembakaran yang terjadi kali ini teman-teman ya, akan kita lihat dulu sebentar lagi loading ini. Nah ini teman-teman ya, ini 1 jam 4 menit yang lalu teman-teman ada pembakaran nih paling atas ya, 1 jam 4 menit yang lalu sudah terjadi pembakaran sekitar 100 kuadriliun. Teman-teman bisa kalian lihat 1 2 3 4 5. Oke, 100 kuadriliun ya ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri ini ya. Tuh, oke. Nah, jadi sudah valid, sudah terjadi pembakaran dan harganya nggak naik ya teman-teman. Karena apa? Ya karena memang di sini demandnya nggak ada, ya nggak ada permintaan gitu ya kan. Yang bisa naikin harga sebenarnya bukan pembakaran hanya pendorong saja. Oke, hanya pendorong untuk naikin harga. Yang bisa benar-benar realistis naikin harga adalah demand, permintaan. Itu terjadi pembakaran berapapun, kalau permintaan nggak ada ya sama saja, tapi terjadi pembakaran sedikit tapi permintaan banyak, yaitu secara bertahap dia akan naik set. Intinya seperti itu. Dan pembakaran di sini perlu saya tegaskan sekali lagi, bukan untuk naikin harga, cuman untuk ngurangin supply. Oke. Dan di situ ya sebenarnya ada titik andil juga pembakaran bisa naikin supply. Karena apa? Ketika terjadi pembakaran demand meningkat, itu yang bisa naikin harga sebenarnya. Cuman di sini terjadi pembakaran demand nggak meningkat teman-teman, ya otomatis harga nggak naik gitu ya. Jadi sampai sini paham. Maka dari itu jauh-jauh hari sempat saya bilang teman-teman ya, jangan berharap naik ya. Kalau kalian berharap naik dan ternyata nggak naik, sakit hati bro nanti ya. Kita belajar dari pengalaman waktu 50 kuadriliun waktu itu ya, karena dibakar di jaringan yang sama dan di situ nggak ada lonjakan harga gitu ya. Tapi beda cerita kalau yang dibakar di jaringan Binance Smart Chain ya, pasti semua army seneng gitu ya. Semoga saja next pembakaran besar terjadi di jaringan Binance Smart Chain. Oke. Nanti kita kembali lagi ke sini, dan kalau kita lihat karena tadi terjadi 2 pembakaran ya teman-teman. Kalau kita lihat yang di jaringan BSC teman-teman ya, tadi sekitar 370.000 US dollar kalau nggak salah ya teman-teman, pembakaran yang terjadi di jaringan BSC teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama teman-teman untuk holder di sini ya, kita pergi ke holder, terus di sini kita masuk ke dead wallet nih teman-teman, sekitar 49% ya. Ini dari alamat dead walletnya. Oke, kita lihat untuk pembakaran yang terjadi 18 menit yang lalu. 1 jam, kita cari yang 1 jam teman-teman ya, untuk 1 jam bentar. Nah ini ya teman-teman, kita cari nih paling atas nih 1 jam 15 menit yang lalu teman-teman, dimana ada pembakaran sebesar 185 triliun baby Dogecoin yang di burn di jaringan Binance Smart Chain, di jaringan utama ya, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu 1 2 3 4 nggak nyampe 1 kuadriliun ya teman-teman. Saya juga heran gitu ya, kenapa pembakaran di baby Dogecoin ini nggak konsisten di jaringan Binance Smart Chain. Cuman itu aja teman-teman ya yang menjadi pertanyaan saya di benak hati saya gitu ya kan. Karena dulu itu konsisten gitu ya, awal-awal dulu 4 kuadriliun, 5 kuadriliun, 3 kuadriliun, itu per bulan dia ngebakar seperti itu teman-teman, per bulan melakukan seperti itu. Tapi saat ini teman-teman ya, pembakaran di jaringan Binance Smart Chain ini kok turun naik ya, kadang 1 kuadriliun, kadang di bawah gitu, nggak konsisten gitu ya. Dan semoga saja kedepannya di Binance Smart Chain ini pembakaran bisa lebih kenceng lagi gitu ya. Ini akan membuat holder para baby Doge Army ini akan seneng gitu, karena mereka berharap pembakaran di jaringan Binance Smart Chain. Oke, dan kalau kita lihat bersama sebenarnya untuk segi holder teman-teman di sini terjadi peningkatan juga sebenarnya. Untuk holdernya cukup meningkat ya teman-teman, ada peningkatan holder, jadi nggak turun gitu. Mantap jiwa. Oke, jadi patokan kita apa bang, masih layak kah untuk kita hold? Ya kalau menurut saya pribadi hold nggak masalah gitu teman-teman, oke aja kita hold gitu ya kan. Yang penting kita menggunakan uang dingin, dana dingin gitu. Nah jadi selama patokan saya itu, selama baby Doge nggak migrasi, saya tetap pegang teman-teman, saya tetap pegang ya. Dan semoga baby Doge nggak migrasi, karena sampai saat ini belum ada isu atau rumor dia akan migrasikan, dan harapan dari para arminya juga nggak akan terjadi migrasi gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal baby Doge, semoga sedikit bantu. Salam cuan.